Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Putri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Putri, apa kabar? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik ya dok ya. Wih, cantik nih dokternya. Dokter, hari ini kita akan bahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita, gitu ya. Jadi kan, denger-denger nih, kita nih kaum perempuan, kaum wanita ini lebih rentan terkena yang namanya ISK atau infeksi saluran kemih daripada kaum pria gitu ya. Jadi kan, waduh lebih rugi dong kita. Jadi sebetulnya kok bisa ya? Apa sih nih mas dengan infeksi saluran kemih pada wanita? Apakah setiap wanita ini memang tadi resikonya tuh betul-betul besar? Apakah mungkin beda nih perempuan dewasa atau wanita ini ya dengan mungkin anak-anak atau remaja gitu ya dok ya? Jadi sebetulnya ISK atau infeksi saluran kemih khusus pada wanita ini pengertiannya apa dulu dokter? Oke, jadi memang yang tadi Mbak bilang infeksi saluran kemih ini memang untuk pada saat perempuan itu jauh lebih sering daripada laki-laki. Dibilang rugi, ya lumayan rugi karena lebih sering kita yang kena gitu kan. Infeksi saluran kemih ini sendiri itu artinya ada bakteri yang masuk
melalui saluran kemih. Lewatnya lewat mana? Lewatnya lewat uretra. Kenapa sih perempuan lebih sering? Ya karena itu anatomi perempuan, uretra perempuan ini lebih pendek daripada laki-laki. Kalau laki-laki yang seperti semuanya tahu ada penis yang kurang lebih panjangnya bisa sekitar 20 cm pada pria. Sedangkan uretra perempuan itu paling cuma 2,5 sampai 4 cm. Jadi infeksi untuk bisa masuk ke saluran kemih itu lebih gampang pada perempuan, yang itulah yang menyebabkan suka perempuan yang sering kena daripada yang laki-laki. Gitu ya. Jadi memang secara anatomis tadi ya uretra ya dok ya? Iya, uretra itu apa beda dengan ureter ya dok ya? Iya. Nanti ketukar-tukar nih kita. Jadi kalau saluran kemih itu urutannya tuh mulai dari ginjal, terus ada saluran ureter, penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Nanti dari ginjal air keluar lewat ureter, ditampung di kandung kemih, rasanya mau pipis, keluar lewat uretra. Gitu. Itu tuh pengertiannya. Tapi memang tadi penye-penye ini bakteri yang masuk gitu ya dok ya. Bakteri ini sendiri masuk karena tadi memang faktor kita nih sebagai kaum wanita ini kurang bersih, mohon maaf aja nih gitu ya, atau memang ada faktor-faktor lain dok gitu kan penyebab bakteri apa juga ya, cara ini menular nggak sih, artinya apakah memang didapat karena tadi faktor higienitas atau memang ada faktor resiko lain yang kita nggak tahu, barangkali yang mungkin sudah seksually aktif gitu ya, atau mungkin ada faktor-faktor resiko lain yang perlu ditekankan dok. Selain anatomis tadi ya dok ya. Jadi kalau penyebab infeksi saluran kemih itu yang pertama paling sering tuh air putih yang kurang. Minum air putih kurang lebih 2,5 sampai 3 liter sehari. Di luar kan orang banyak yang nggak suka dok minum air putih, rasanya nggak enak, nggak ada rasa. Kopi, teh yang paling banyak dikonsumsi air putih yang kurang itu bisa jadi penyebab infeksi saluran kemih. Berikutnya suka nahan pipis. Lagi asik sekarang belajar online, kuliah online, lagi di depan, tahan kencing. Nah itu yang bisa bikin jadi infeksi saluran kemih. Terus yang ketiga, hygiene di daerah kemaluan yang kurang dijaga. Karena kalau perempuan itu kan salurannya ada 3 tuh di daerah kemaluan. Saluran pipis, saluran vagina, satu lagi saluran anus. Yang daerahnya itu harus sering dijaga hygiene-nya. Apalagi kalau perempuan buru-buru kamar mandi, terus abis itu dibersihin, lap ambil tisu atau kain, itu kadang buru-buru, kadang tanpa sadar kita ngerjain itu dari set-set dari belakang ke depan, yang seharusnya dari depan ke belakang, karena memang kuman yang paling sering kalau di periksaan saluran kencing itu adalah kuman yang dari belakang. Itu kuman yang dari daerah anus yang suka ditemuin di saluran kencingnya kita. Terus selain itu karena tadi salurannya itu deketan, kalau misalnya saluran vagina kita punya ada infeksi, bisa jadi infeksi saluran kemih juga. Selain itu pasien yang dengan orang-orang seksual aktif, kadang setelah berhubungan suami istri, mohon maaf, tidak langsung dibersihkan, itu bisa jadi juga penyebab infeksi saluran kemih. Gitu ya. Jadi memang tadi faktor kebersihan gitu ya. Apalagi kalau yang sering pakai toilet umum gitu di kantor, terus kemudian juga tadi kurang minum, kebanyakan duduk gitu ya di saat pandemi gitu ya. Tadi kan memang faktor tadi ya dok ya, pekerjaan atau tadi lagi kuliah atau sekolah online gitu ya dok ya. Kemudian juga tadi ya faktor macam-macam gitu ya dok ya. Sebetulnya ini nih kalau dibilang ini bahaya atau enggaknya itu sebetulnya seperti apa? Karena dibilang ini umum-umum kok gitu ya. Tapi kalau kambuh-kambuhan kan repot juga gitu ya dok ya. Jadi seberapa bahaya sih sebetulnya namanya infeksi ini gitu dokter? Di mana-mana yang namanya infeksi itu pasti akan bahaya buat pasiennya juga, apalagi kalau nggak diobatin atau bahkan ngobatin sendiri tapi nggak konsul ke dokternya. Kadang infeksi saluran kemih ini suka kambuh-kambuhan. Jadi pasien kadang datang ngerasainnya satu, dok saya bolak-balik pipis tapi nggak selesai-selesai, pipisnya kayak nggak tuntas-tuntas, pipis rasanya kok perih, sakit, terus abis selesai pipis perut di bawah rasanya sakit, di bagian bawah nyeri-nyeri gitu. Kalau istilah orang tuh anyang-anyangan, sakit perut. Bahkan kalau kondisi infeksi yang lebih, bisa dia menggigil, bisa dia demam, karena itu kan infeksi. Nah, kalau udah ada tanda seperti itu, kontrollah ke dokter urologi di rumah sakit terdekat, gitu kan. Begitu dikontrol, nanti kita akan periksa buat lihat apa benar ada infeksi saluran kemih atau enggak. Karena kadang pasien datang itu kalau kita tanya udah diobatin apa belum Bu selama ini, karena mereka biasanya datang ke dokter tuh kalau udah 2 bulan dok begini, udah sebulan, udah lama, udah kronik gitu ibaratnya. Saya udah beli obat sendiri, udah ngatasin sendiri tapi masih kumat juga. Nah itu yang kadang
bikin pasien datang kondisi infeksinya sudah jatuh ke yang lebih serius. Dan infeksi saluran kemih ini kan tempatnya mulainya dari bawah. Kalau diobatinya tidak tuntas atau ngobatin sendiri atau bahkan mungkin dirasa udah biasa jadi nggak berobat sama sekali, infeksinya bisa naik ke atas ke ginjal. Oh, resikonya ke Resikonya ginjal. infeksinya naik dari saluran kemih naik ke ginjal, jadi kondisinya namanya pyelonefritis untuk ginjal, pasiennya akan jatuh ke kondisi yang keadaannya mungkin jadi dia nggak enak badan, pun imunnya jadi turun, kondisinya makin turun seperti itu. Jadi padahal tadi awalnya tuh akut gitu ya, tapi karena mungkin tadi ngobatin sendiri baca-baca apa nih ya, baca-baca internet katanya pakai mungkin ini daun cocok, ini cocok, pakai ini produk ini gitu ya. Tapi kok berlarut nggak selesai-selesai, ternyata bisa resiko tadi naik ke ginjal ya komplikasinya ya, Dok ya. Bahaya dong ya. Bahaya. Tapi kalau untuk remaja atau anak perempuan, walaupun ini wanita ya, berarti kan dewasa nih gitu ya. Tapi kalau untuk yang masih umurnya lebih kecil tuh penyebabnya apa? Karena memang tadi suka memasukkan benda-benda zat asing namanya anak-anak gitu ya, atau mungkin remaja faktor kebersihannya lebih dominan tadi seperti yang mungkin perempuan dewasa atau bagaimana ya, Dok ya? Singkat aja kali ya. Kalau untuk anak kecil mungkin sekarang lebih sering disebabkan karena pemakaian Pampers. Jadi itu kan Pampers anak sering habis mandi langsung dipakein Pampers gitu. Kalau orang zaman dahulu kan lebih pakai kain gendong, pakai kain gitu buat daerah supaya dia pipisnya kalau basah ganti, Kalau Pampers itu kan punya daya serap yang cepat. Kadang kalau misalnya belum sampai lembab banget atau berat di anak-anaknya belum risih gitu kan. Jadi karena lembabnya itu tadi yang bikin jadi infeksi saluran kemihnya muncul. Kelembaban ya, remaja juga mungkin seperti itu. Ini nantinya sekilas info aja, walaupun ini kita bahasnya lebih ke yang dewasa sih gitu. Artinya jangan lupa kenali gejalanya juga, dan kalau tadi sudah ada mungkin anyang-anyangan atau nyeri, atau bahkan bisa jadi nggak bergejala juga. Nah ini kan ngeri-ngeri sedap nih, Dok. Nah mungkin ditahan dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada slide presentasi yang bisa dokter paparkan lebih detail lagi ya nanti ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku@elsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Putri dilanjutkan kembali ya, Dok ya. Jadi kalau tidak salah tadi ada video dokter lagi menerima pasien ya, mau konsul ya, Dok ya. Itu kan pasien dokter mungkin ada keluhan yang atau gejala-gejala gitu terkait dengan ISK ya pada pembahasan kita kali ini. Jadi mungkin keluhannya itu seperti apa, dan tentunya ada wawancara dan kemudian nanti baru penegakan diagnosisnya gitu kali ya, Dok ya. Nah itu kan alurnya seperti itu. Jangan lupa nih ada jadwal prakteknya dokter, dilihat bisa di layar setiap Selasa dan Kamis gitu ya. Waktunya jangan lupa dicatat gitu ya, Dok ya. Bisa bikin janji langsung gitu ya di rumah sakit
titik ya Mas Mitra. Coba aja kepoin IG-nya ya. Oke, ini ada slide presentasi yang coba ditampilkan dulu satu persatu. Slide-nya coba. Nah, infeksi saluran kemih pada wanita. Ini judulnya. Kemudian next slide please. Kita berbicara tentang, tadi sudah bahas seputar anatomis gitu ya dok ya. Jadi memang agak kompleks kalau kita, apa ya dok ya, belum mengetahui gitu ya. Tapi sebetulnya anatomi wanita gitu ya dok ya, ini seperti apa sih sehingga dikatakan tadi jauh lebih rentan untuk mengalami ISK, apalagi bisa berulang gitu ya dok ya. Oke. Baik pemirsa, ini kalau lihat dari slide-nya ini adalah anatomi. Jadi yang gambar yang paling besar itu adalah gambar anatomi daerah kemaluan kita perempuan. Yang tadi saya bilang ada 3 saluran itu yang deketan. Yang kalau kita urut dari depan itu adalah dari saluran kemih. Terus yang di tengah itu yang agak sedikit lebar itu adalah saluran yang vaginanya. Dan yang paling belakang itu adalah saluran untuk pencernaan yaitu anus. Berbeda dengan kalau pria, karena kan kalau pria tadi saya jelasin sebelumnya uretranya itu kurang lebih 20 sentian panjang, saluran untuk pembuangan sperma dan juga untuk saluran kemih itu jadi satu. Baru nanti satu lagi beda di belakang adalah saluran anusnya. Kalau untuk perempuan si saluran kemih kita tuh perempuan tuh cuma 2,5 sampai 4 cm. Itu yang bikin infeksi jadi lebih sering terjadi saluran kemih pada perempuan dibanding pria. Iya, gitu lebih ya. pendek. Coba slide berikutnya lagi. Ini bagus nih pelajaran tentang anatomi gitu ya. Sehingga penyebabnya tadi kuman. Oh, ada bakteri khusus nih ya dok ya. Yang tadi saya bilang memang kalau bakteri itu paling sering kalau infeksi saluran kemih itu dilihat ketemunya itu adalah bakteri Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang justru banyak juga ditemu memang dari saluran pencernaan. Yang tadi saya bilang salah satunya bisa dari kalau kita buru-buru ke kamar mandi mau lap atau bersihin langsung dari belakang disapu ke depan itu bisa juga. Dok, tapi bukannya kita secara natural tuh ada bakteri positif gitu di area vagina kita gitu yang katanya kalau jangan terlalu sering pakai apa tuh cairan pembersih vagina gitu ya, karena tadi bisa mengganggu keseimbangannya tadi. Dan ini ada kaitannya nggak dengan ISK ini dok? Kalau ISK untuk tadi cairan pembersih itu cairan pembersih semuanya digunakan untuk obat luar. Kalau ada tulisannya jika dibaca itu kan obat luar. Jadi kalau kita bersihkannya sesuai hanya untuk obat luar, tidak sampai dimasukkan ke daerah dalam itu. Karena kalau infeksi saluran kemih, kalau kita vaginanya sering kita bersihin di daerah dalam, salah satu penyebab ISK itu karena ada infeksi juga di daerah vaginanya. Karena dia berdekatan, jadi bisa bikin infeksi saluran kemih juga. Mohon maaf dok, kalau yang tadi bersama pasangan, misalnya suami, tapi suaminya juga mungkin lagi ada penyakit misalnya gitu ya. Ini bisa saling pingpong gitu nggak, menularkan bakteri? Atau mohon maaf pada saat berhubungan, perempuannya ini, istrinya ini lagi mengalami ISK, jadi bisa menularkan bakteri-bakteri juga ke pasangan gitu. Bagaimana dok? Jadi kalau misalnya salah satu pasangan suami istri ada yang infeksi saluran kemih, maka kita urologi akan menganjurkan untuk stop dulu untuk berhubungan suami istrinya, diobati dulu dua-duanya, gitu. Seperti yang tadi Mbak udah jelasin, bisa juga terjadi ya itu tadi yang kita takutin, jangan sampai pingpong gitu. Istrinya lagi sakit, suaminya sembuh, lagi berhubungan suami istri, jadi ada infeksi dua-duanya. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau ada infeksi saluran kemih salah satu pasangan suami maupun istri, stop untuk berhubungan suami istri dan dua-duanya ya diperiksakan dan harus diobati sampai sembuh dulu. Sampai tuntas gitu ya. Oke, coba dilanjutkan kembali nih gitu ya. Sebenarnya kalau gejala yang makin parah atau bahkan tadi tidak bergejala sama sekali, mungkin nggak sih artinya bakterinya udah masuk, tapi karena imun si perempuannya ini lagi bagus gitu ya dok ya, sehingga nggak ada apa ya dok ya, nggak ada keluhan sama sekali. Bisa nggak coba slide berikutnya? Ini kan penyebab. Nah ini faktor resiko dulu deh gitu ya. Faktor resikonya. Tadi sudah dibahas ya dok ya. Kehamilan nih, bahkan setelah menopause, dan lain-lain. Coba dok, ini dari poin-poin ini apa yang tadi belum sempat kita diskusikan ya dok ya? Kalau dari faktor resiko yang tadi saya sudah jelaskan, bisa pertama ini dari slide-nya seksual aktif. Jadi
karena dia masih usia yang sering melakukan hubungan suami istri, lebih ke arah hygiene-nya kurang, itu bisa jadi faktor resiko. Untuk kehamilan dan setelah menopause itu lebih ke arah karena faktor hormonal yang istilahnya sudah tidak stabil seperti dulu, jadi bisa menjadi infeksi saluran kemih atau imun yang turun, ada DM atau orang dengan HIV itu juga bisa jadi faktor resikonya. Coba yang slide sebelumnya dulu lagi, boleh nggak? Belum selesai atuh. Nah, iya tadi ya ternyata ada faktor hormonal, bahkan tadi usia juga, tadi ya dok ya, penyakit-penyakit tertentu, HIV, kurang menjaga higienitas, tadi sudah dibahas ya, sering menahan buang air kecil, lagi asik ngedrakor, tahan nih endingnya belum keren nih gitu ya. Tunggu sampai habis episode baru kamar mandi. Nah, malah itu jadi resiko gitu ya dok ya. Dan tadi ya tentunya sexually aktif gitu ya dok ya. Jadi mohon maaf kalau yang habis berhubungan jangan lupa dibasuh ya. Sebaiknya sebelum atau sesudah berhubungan, berkemih dahulu, nanti kalau setelahnya sembari dibersihkan. Nah itu ingat-ingat pesan dokter Putri ya. Coba slide berikutnya lagi. Setelah faktor resiko, tadi kenali gejalanya. Gejala tentu ada variasi gejala yang masih ringan, ada yang sudah cukup ganggu aktivitas gitu ya dok ya. Atau mohon maaf gak bergejala sama sekali tapi ternyata ada gitu ya. Ini kan juga wah bahaya nggak tuh kalau gitu. Jadi gejala ISK tuh apa aja ya dok ya? Baik, kalau untuk gejala ISK yang mesti pemirsa di rumah atau ibu-ibu perhatikan, itu yang pertama, biasanya kalau kita mau berkemih itu rasanya nggak nyaman, nggak tuntas, atau kayak perih, rasanya keluarnya cuma sedikit-sedikit. Mungkin itu seperti orang yang biasa sebut kayak, dok saya anyang-anyangan. Nah itu dari situ. Atau warna urinnya jadi warnanya kuning agak keruh, atau mungkin ada di beberapa yang kalau udah sering atau udah kondisinya sudah terlalu sering ISK bisa ada darahnya keluar di urinnya. Atau juga kok saya cium bau urinnya kok nggak enak ya dok baunya gitu. Dan bisa juga kalau di tahap yang ISK-nya sudah terlalu lama, bisa dia pasiennya menggigil, demam juga bisa. Atau mungkin yang orang baru ngeh ada masalah ketika demam atau menggigil ini ya dok ya. Ini kenapa? Kadang datanya gitu seperti ya. itu. Terus buang airnya panas gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi, gejala ISK lebih detail ya. Nah, untuk memastikannya memang dengan periksa dok, nggak bisa nebak-nebak ya dok dokter, ya. nggak bisa nebak-nebak. Tadi kan ada video ya dok ya, video pasiennya dokter tuh, berarti sebenarnya dokter lagi mau mengarahkan ini penegakan diagnosis gitu ya dok ya. Betul. Mungkin nggak sih ada gejala lain yang mirip-mirip ISK, tapi tuh bukan ISK gitu dok. Jadi ya memang perlu wawancara yang lebih deep gitu, lebih dalam gitu dok. Biasanya untuk kalau pasien datang itu pasti akan kita tanya dulu keluhannya apa, sudah berapa lama, bahkan kalau ISK hampir sering kita temuin pasien itu udah minum obat duluan. Minum obat sendiri. Lihat dari mana? Lihat dari internet, googling, kata temen, kata tetangga, beli obat sendiri, dianya manjur. Kan setiap orang beda-beda. Jadi kita harus anamnesis dulu yang pertama untuk bertanya. Terus habis itu kita cek pemeriksaan fisiknya. Untuk di daerah kemaluannya mohon maaf kita lihat apakah ada kemerahan atau ada kayak iritasi. Terus habis itu nanti kita baru lakukan USG. Selain USG juga untuk melihat saluran kemihnya, kita periksaan laboratorium untuk cek urinnya, apa ada infeksi atau bakteri dari situ. Itu kelihatan ya dengan USG perut gitu ya dok ya. Kemudian kalau perlu tadi sampel urinnya tadi diambil ya untuk cek lab. Diperiksa. Bener nggak nih terinfeksi bakteri gitu ya dok ya. Oke, bahkan ada CT scan segala tuh. Kalau udah sampai yang tadi saya bilang infeksinya sudah kelamaan, pasiennya ada keluhan sampai demam menggigil atau ada nyeri daerah pinggang, kita mesti cari tahu ini apa jangan-jangan infeksinya udah naik ke atas atau ada penyakit lain selain dari infeksi saluran kemih yang juga dialamin. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Setelah ternyata dari hasil labnya keluar, ternyata dari wawancara dan juga hasil pemeriksaan fisiknya, benar nih mengarah ke infeksi saluran kemih. Iya, ISK, baik itu ringan, sedang, berat. Treatmentnya juga seperti apa? Karena kuman berarti orang mikirnya pasti antibiotik nih gitu. Apakah selalu seperti itu ya dok ya? Atau mungkin ada cara-cara lain? Apalagi mungkin kasusnya bumil nih gitu ya. Katanya bumil kan nggak boleh sembarangan minum obat gitu ya. Gimana? Apakah nanti jadi beresiko gitu ya? Atau mungkin yang tadi kelompok usia tertentu gitu ya dok ya. Tentunya pengobatan ini seperti apa sih step by stepnya dok? Kalau awal kita harus tanya tadi dari anamnesis, secara kita nanya secara full, kita atasi dulu gejala yang dia
rasakan. Kalau memang nanti dari hasil lab urin sudah menunjukkan jelas nih, oh ada infeksi saluran kemih, baru kita bisa kasih antibiotik. Jadi kadang ada orang yang, dok saya langsung aja deh kasih antibiotik, bilang itu kita belum tahu nih apa. Karena kalau antibiotik kita kasih atau kita konsumsi tanpa kita tahu bener ada infeksi atau enggak, bisa aja antibiotik yang kita minumin itu nanti lama-lama jadi istilahnya udah kebal kumannya sama antibiotik itu. Jadi Bahaya mesti dong. naik lagi untuk pengobatannya, bisa-bisa tidak bisa lagi pakai obat yang diminum, jangan sampai seperti itu. Jadi nggak mempan gitu ya? Jadi pemberian antibiotik kalau memang sudah terbukti ada infeksi saluran kemih, biasanya kita obati minimal 3-5 hari. Nanti setelah dari situ balik lagi nih. Nah ini yang suka lupa, pasien kalau udah rasanya enak nggak balik lagi. Jadi kadang saya udah enakan dok, terus nanti berapa bulan kemudian datang, kemarin udah enakan sekarang kumat lagi. Nggak tuntas. Jadi habis dari minum antibiotik mesti diperiksain lagi tuh urinnya. Udah clear infeksi saluran kemih atau belum. Oke, makanya untuk memastikan jangan lupa konsul ya kalau memang sudah Konsul ada ke keluhan dokternya. seperti itu gitu ya. Jangan lupa tuh di @Dr_Putri_I_Islianti. Nah mungkin bisa tanya-tanya, boleh lah ya dok, tanya-tanya dikit aja dok, misalnya via DM gitu untuk kasih tahu lebih jelas gitu kan keluhannya ini. Karena kan mungkin takut-takut nih lagi pandemi gitu kan. Tapi kan dengan insya Allah dengan prokes yang bagus, tentunya setiap rumah sakit bagus dong ya protokol kesehatannya gitu ya, termasuk di rumah sakit Mas Mitra juga gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk konsul langsung ke rumah sakit. Betul. Nah setelah pengobatan ini ternyata hasilnya seperti apa gitu ya, kan karena bisa resiko kambuh gitu ya. Coba next slide, setelah pengobatan kita akan bahas pencegahan. Mungkin kalau pencegahan di-keep dulu kali ya buat nanti di segmen berikutnya. Ini menarik ya dok ya, karena kita bicara pengobatan gini dok. Pengobatan itu kan tadi dibilang harus tuntas. Terus tadi antibiotik juga harus dikonsumsi sesuai dengan arahan dokter gitu ya dok ya. Tapi untuk lebih detailnya lagi menjaga kebersihannya pada saat katakanlah terinfeksi, tentunya harus lebih ekstra dong. Ada nggak tips-tipsnya juga dok supaya ini proses penyembuhannya jadi jauh lebih cepat nih, sehingga kan insya Allah kalau keluhannya mereda kan kita lebih produktif gitu kan, keluhannya nggak ganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana ya dok ya? Kalau untuk awal sebelum ke dokter, kalau rasa kencingnya udah mulai nggak enak, anyang-anyangan, minum air putih yang banyak, kurang lebih 2,5-3 liter itu dikonsumsi. Kopi, teh kalau biasa diminum agak dikurangin, sama yang paling penting yaitu hygiene daerah kemaluannya itu, dan pakai bahan kain untuk daerah kemaluan untuk celana dalam, mohon maaf itu harus bahan yang menyerap keringat. Itu sih lebih sering. Jadi banyak minum dulu, terus nanti konsultasi ke dokter, ke Mas Mitra, bertemu sama saya. Nanti biar kita tangani. Iya gitu ya. Jangan lupa tadi habitnya gitu yang perlu diubah apa aja gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari email dari pemirsa yang bisa Dokter Putri tanggapi satu persatu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007.
Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jati Makmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi untuk membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Nah, bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ya via email di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Coba ditampilkan formatnya, ada nama, alamat, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta pertanyaan sedetail mungkin ya. Jangan lupa juga di 021 2520 666 untuk telepon interaktif ya. Baik, Dokter Putri, dilanjutkan kembali ya dok ya. Ini pertanyaan pertama dulu nih, yang masuk melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Rizkiana, usia 21 tahun, masih sangat muda. Pertanyaan seperti ini dok. Dok, setiap malam saat sedang tidur, saya selalu ingin buang air kecil terus-menerus, seperti ingin mengeluarkan banyak air kecil gitu ya. Tetapi yang keluar hanya sedikit sekali, dokter. Sudah berlangsung kurang lebih 3 hingga 4 hari ini. Bagaimana ya dok, apakah saya mengalami infeksi saluran kemih dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih dokter. Atau ini tanda-tanda untuk Rizkiana untuk segera konsul ke Dokter Putri ya di Rumah Sakit Mas Mitra ya. Jangan lupa jadwal praktiknya di setiap Selasa dan Kamis ya dok ya. Selasa jam ada di sini ya. Jam 8 hingga 11 pagi dan Kamis juga jam 1 hingga 4 sore ya dok ya. Oke, 1 siang sampai 4 sore. Oke, baik dokter. Bagaimana tanggapan untuk Mbak Rizkiana gitu ya. Usia masih 21 tahun, masih usia-usia anak kuliahan gitu ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizkiana untuk pertanyaannya. Jadi kalau keluhan yang Mbak rasakan, saya sarankan sih untuk segera ke dokter urologi di rumah sakit terdekat. Karena memang salah satu tanda-tanda untuk infeksi saluran kemih, buang air kecil rasanya udah habis tapi kok kayak masih ada
masih ada dan perih rasanya, itu bisa menjadi tanda-tanda infeksi saluran kemih. Untuk memastikannya seperti yang tadi udah dibahas, nanti datang ke konsultasi dengan dokter urologinya, nanti kita akan periksa lab urin untuk cek apakah ada infeksi atau tidak. Dan nanti juga kita akan USG untuk lihat apakah ada kandung kemihnya atau ginjalnya ada terinfeksi atau ada penyakit lain, misalnya ada batu atau apa. Waduh, batu. Jadi jadi bisa untuk dengan gejala yang dialami untuk kencing malam hari yang lebih banyak, atau berkemihnya terus-terusan, atau kencingnya itu rasanya nyeri atau perih atau nggak tuntas, sebaiknya dikonsulkan ke dokter urologi karena untuk mengarah ke infeksi saluran kemih itu ada. Oh iya, begitu ya. Jangan takut-takut gitu ya untuk konsul gitu kan. Mungkin ada yang risih kali ya dok ya. Cari dokter yang ya dokter perempuan lah kalau pasiennya perempuan. Nah tentunya gini ya dok ya. Ada yang memang coba dulu deh gitu ya untuk home treatment dulu, karena situasi juga nih gitu kan, alasan lagi pandemi nih, kita nanti dulu deh kalau belum terlampau urgent gitu dalam tanda kutip ya, jadi nggak dulu nih konsul langsung gitu kan. Mungkin bisa manfaatkan tadi ya konsul online gitu ya. Bisa konsul online dan sekarang juga untuk awal yang bisa dilakuin mungkin minum air putihnya yang diperbanyak, home treatment gitu ya. Kalau ada kopi teh bisa dikurangin, terus hygiene yang daerah kemaluan juga harus dijaga hygiene-nya gitu sih. Intinya sih tadi jangan lupa minum yang banyak. Mungkin ada berapa liter gitu dok, itu pengaruh nggak sih? Karena kan tergantung berat badan, aktivitas, tapi pukul rata gitu bagaimana dok kalau untuk di Jakarta atau mungkin kota-kota besar, Bekasi, Depok, Tangerang gitu dan lain-lain bagaimana? Sama, mau daerah kota atau terpencil atau apapun itu sama, konsumsi air putihnya kalau bisa 2,5 sampai 3 liter per hari. Berkemihnya jangan ditunda kalau memang sudah mau untuk berkemih. Terus pada saat berkemih juga hygiene-nya dijaga, karena kan kalau berkemih kalau misalnya di kamar mandi sendiri ya kita bisa tahu untuk hygiene-nya kan kita yang jaga, tapi kalau harus ke toilet umum atau apa, kadang ada, nggak semua toilet umum punya semprotan untuk berkemih, ada yang dari bak untuk air, itu kan bagusnya sih kalau untuk berkemih ngebilasnya itu adalah dengan air yang mengalir gitu kan. Jadi kalau misalnya dirasa ini kamar mandinya, toiletnya tidak ada untuk fasilitas yang air yang mengalir, mungkin bisa bawa atau beli dulu air kemasan untuk bantu buat disiram di daerah berkemihnya. Terus nanti pada saat ngebersihinnya yang tadi sebelum saya jelasin, dari depan ke belakang, atau mungkin di tap-tap istilahnya sekarang, di tap-tap, jangan dari buru-buru dari belakang ke depan terus langsung lagi dipakai pakaian dalamnya yang mungkin sebelumnya itu lembab. Jadi pakaian dalamnya juga bahannya jangan yang sekarang kan banyak nih model-model bahannya yang bukan dari katun. Saya saranin sih yang lebih nyerap keringat. Kalau perempuan-perempuan yang aktif kadang mereka senang pakai panty liner. Iya, itu dia dong. Panty liner atau mungkin lagi menstruasi, mohon maaf, pakai pembalut. Sebaiknya 3-4 jam diganti. Kalaupun panty liner abis berkemih dibuang, diganti pakai yang baru. Jadi mesti harus dibawa stoknya memang. Evaluasi kebiasaan tadi ya, aktivitas juga tadi perhatikan, kelembaban area tadi ya dok ya. Ya gitu deh. Jadi dokter kita jeda dulu sebentar, kemudian nanti bisa dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Kita istirahat dulu ya dok ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU, dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Masih membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Dr. Putri, kita bahas dulu lagi ya, satu pertanyaan lagi boleh kan? Masih ada waktu dong? Boleh. Oke, ini dari Bapak Setio dulu ya. Coba Bapak Setio usianya ini 38 tahun dari Jakarta, tapi bukan untuk Bapak Setionya ya, untuk istrinya dok. Dear dokter, saya sudah usia 38 tahun dan istri saya usia 26 tahun. Kami sudah berumah tangga lebih dari 2 tahun, namun sama ini kami belum dikaruniai anak. Semoga segera ya Pak, amin. Terakhir konsultasi ke dokter nih, katanya istri saya mengalami ISK. Pertanyaan saya, apakah ISK ini mempengaruhi kesehatan organ reproduksi wanita jangka panjang, dan bagaimana solusinya agar infeksi tersebut sembuh total dan kami bisa segera mendapat pembuangan. Terima kasih.
Nah mungkin bisa arahnya ini ke OB-GYN ya dok ya. Tapi aku mau dokter memberi tanggapan khusus ISK-nya aja kalau gitu ya dok ya. ISK dan juga saran-saran dokter juga sih sebetulnya untuk istri dan juga untuk bapak setionya gitu ya. Silakan dokter untuk ISK yang kira-kira mempengaruhi kesuburan nggak sih jangka panjang gitu ya dok? Kalau kambuh-kambuhan gitu ya. Bagaimana tuh dokter? Iya, sebelumnya terima kasih Pak Setio untuk pertanyaannya untuk istrinya. Jadi kalau untuk istrinya, kalau udah ada keluhan yang seperti udah dijelasin sebelumnya, pipisnya rasanya nggak enak, atau perih, atau keluarnya mungkin warnanya keruh, berbau, dan rasanya nggak tuntas, atau anyang-anyangan, sebaiknya konsultasi lagi-lagi ke dokter urologi di rumah sakit yang terdekat dengan bapak dan ibu, supaya nanti berikutnya biar diperiksa lebih detail apa benar ada infeksi saluran kemih atau enggak, dari hasil lab urin, dari pemeriksaan USG, jika ada harus diobati tuntas. Terus kalau ditanya apa ini ada hubungannya, saya rasa ini tidak berhubungan karena memang salurannya kan berbeda. Walaupun memang tadi saya jelaskan salurannya ini deketan nih, tetanggaan, deket-deketan. Jadi kalau untuk program kehamilan, untuk ISK-nya diobati, program kehamilannya Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke dokter OB-GYN untuk programnya jadi berbarengan. Tapi memang untuk kalau ada ISK harus ditangani. Dituntaskan dulu gitu ya dok ya, karena kan tadi ya ibaratnya lagi ada masa pengobatan, puasa dulu gitu tadi ya berhubungannya. Ya itu tadi juga gitu ya. Kalau lagi ada istrinya belum disembuhkan untuk ISK-nya, Bapak Ibu untuk berhubungan suami istri mohon maaf di stop dulu, ditahan dulu, obati, Bapak dan Ibu sama-sama bareng untuk berobat. Kalau sudah tuntas ya program kehamilannya bisa dilanjutkan. Gitu ya. Tapi memang ini ya tadi bagus tuh kata-katanya dokter Putih, sama-sama bareng cari tahu juga nih kondisinya, nggak cuma istri aja tapi suami juga bagaimana. Konsul lebih detail lagi tadi saran dari dokter Putih juga ke dokter OB-GYN-nya gitu ya dok ya. Tapi memang untuk ISK-nya tuntaskan dulu dan kalau bisa ya jangan terjadi lagi atau terulang lagi ya dok. Jangan sampai pingpong juga. Nah itu dia. Jadi resiko kekambuhan atau terulang lagi tuh memang sangat besar dok. Buat yang punya riwayat gitu ya. Oh mantan apa nih, mantan penderita ISK gitu ya, bisa berulang lagi. Jadi bagaimana dok supaya nggak CLBK lagi sama si ISK-nya ini gitu ya dok ya. Jadi bagaimana dok untuk mencegahnya? Tentunya tadi ada modifikasi lifestyle dan juga mungkin apa perlu apa sih untuk meningkatkan imun juga, pengaruh juga nggak sih gitu ya dok ya? Iya, jadi buat semuanya, nggak cuma buat perempuan aja. Kalau untuk supaya kita nggak kena infeksi saluran kemih, yang pasti satu, jangan bosan-bosan minum air putih. Harus sering banyak minum air putih, 2,5 sampai 3 liter satu hari kalau bisa. Kopi, tehnya ya dikurangin, walaupun ya icip-icip kopi-kopi di luar kan banyak varian-variannya. Silahkan, tapi air putihnya tetap harus banyak. Kedua, jangan nahan pipis terlalu sering. Drakor bisa di pause, TV bisa diulang lagi bepergian gitu dok. Nah, atau lagi jalan-jalan berpergian, sebisa mungkin ketemu rest area, dibuang berkemih. Walaupun mungkin rasanya belum mau berkemih, sebaiknya atau toiletnya kotor dok. Kalau toiletnya kotor ya itu tadi saya bilang hygiene dijaga dari ya mungkin kita bisa beli air kemasan untuk disiram di daerah kemaluan setelah dari berkemihnya. Terus untuk pakaian dalam sebisa mungkin yang menyerap keringat, bahan katun. Terus tadi saya juga jelasin untuk pakai panty liner atau pembalut 3-4 jam diganti yang baru, panty liner habis berkemih diganti yang baru. Terus untuk pasangan yang seksual aktif, kalau bisa sebelum berhubungan, sebelum dan sesudah berhubungan berkemih, setelah dari berhubungan suami istri pun dibersihkan daerah kemaluannya. Terus arahnya juga jangan arahnya kebalik. Dari depan ke belakang, jangan kita angkut kumannya dari belakang ke depan. Terus itu, dan karena lagi pandemi seperti ini, imun tubuh juga harus dijaga. Konsumsi vitamin nggak apa-apa, tapi tetap harus ya itu tadi balik lagi air putihnya. Kalau penggunaan, mohon maaf nih dok, gitu kan celananya agak ngetat gitu, itu apa ngaruh nggak sih gitu ya dok ya? Model-model celana skinny jeans, ketat-ketat, ya kan, gitu. yang bahan yang ketat itu kalau bisa ya sebisa mungkin dihindari, atau pemakaiannya jangan terlalu lama, karena kalau daerah ketat, lembab, disitulah kuman dan bakteri bersarang, jadi intinya, bisa jadi infeksi. Faktor kebersihan, jangan lupa juga tadi pola hidupnya, pola makan, pola
macam-macam deh gitu ya dok ya. Intinya memang agak repot dikit sih, tapi mau nggak apa-apa ya. Yang penting tadi terjaga kebersihan kita, terhindar dari berbagai macam penyakit ya dok ya. Oke dokter, karena waktu juga yang terbatas nih, jadi sebetulnya kesimpulan ya dok ya, yang bisa dokter Putri sampaikan nih mengenai tema hari ini ISK, khususnya mungkin bagi para ya tadi ya wanita. Juga remaja putri atau dewasa, usia-usia dewasa muda, usia-usia produktif, reproduktif juga gitu ya dok ya. Intinya supaya kita semua tuh terhindar sama sekali buat yang belum pernah, atau ya jangan terulang lagi untuk kedua atau ketiga atau bahkan maaf keempat kalinya bisa jadi jangan sampai gitu ya. Jadi closing statement atau take home message-nya silakan dokter Putri singkat saja. Baik, untuk semuanya apabila ada dirasa berkemihnya itu tidak enak atau rasa keluarnya itu perih, nyeri di daerah bagian perut bawah, saya sarankan untuk ke dokter urologi di rumah sakit terdekat, bisa ke rumah sakit Mas Mitra bertemu dengan saya, nanti kita tangani dan kita lihat apakah betul ada infeksi saluran kemih. Jika iya, mohon jangan diobati sendiri atau minum antibiotik yang dibeli dengan sendirinya, harus konsultasikan supaya nanti bisa diobati dengan tuntas dan supaya tidak kambuh-kambuh kembali. Sesuai dengan dosis anjuran dokter ya, bukan nebak-nebak sendiri gitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, sehat, berkah selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor.
apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Bagi Anda yang ingin tanya langsung silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Putri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Putri, apa kabar? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik ya dok ya. Wih, cantik nih dokternya. Dokter, hari ini kita akan bahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita, gitu ya. Jadi kan denger-denger nih, kita nih kaum perempuan, kaum wanita ini lebih rentan terkena yang namanya ISK atau infeksi saluran kemih daripada kaum pria gitu ya. Jadi kan, waduh lebih rugi dong kita. Jadi sebetulnya kok bisa ya? Apa sih nih mas dengan infeksi saluran kemih pada wanita? Apakah setiap wanita ini memang tadi resikonya tuh betul-betul besar? Apakah mungkin beda nih perempuan dewasa atau wanita ini ya dengan mungkin anak-anak atau remaja gitu ya dok ya? Jadi sebetulnya ISK atau infeksi saluran kemih khusus pada wanita ini pengertiannya apa dulu dokter? Oke, jadi memang yang tadi Mbak bilang, infeksi saluran kemih ini memang untuk pada saat perempuan itu jauh lebih sering daripada laki-laki. Dibilang rugi, ya lumayan rugi, karena lebih sering kita yang kena gitu kan. Infeksi saluran kemih ini sendiri itu artinya ada bakteri yang masuk melalui saluran kemih. Lewatnya lewat mana? Lewatnya lewat uretra. Kenapa sih perempuan lebih sering? Ya karena itu anatomi perempuan, uretra perempuan ini lebih pendek daripada laki-laki. Kalau laki-laki yang seperti semuanya tahu ada penis yang kurang lebih panjangnya bisa sekitar 20 cm pada pria. Sedangkan uretra perempuan itu paling cuma 2,5 sampai 4 cm. Jadi infeksi untuk bisa masuk ke saluran kemih itu lebih gampang pada perempuan, yang itulah yang menyebabkan suka perempuan yang sering kena daripada yang laki-laki. Gitu ya. Jadi memang secara anatomis tadi ya uretra ya dok ya? Iya, uretra itu apa beda dengan ureter ya dok ya? Iya. Nanti ketukar-tukar nih kita. Jadi kalau saluran kemih itu urutannya tuh mulai dari ginjal, terus ada saluran ureter, penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Nanti dari ginjal air keluar lewat ureter, ditampung di kandung kemih, rasanya mau pipis, keluar lewat uretra. Gitu. Itu tuh pengertiannya. Tapi memang tadi penyampainya ini bakteri yang masuk gitu ya dok ya. Bakteri ini sendiri masuk karena tadi memang faktor kita nih sebagai kaum wanita ini kurang bersih, mohon maaf aja nih gitu ya, atau memang ada faktor-faktor lain dok gitu kan penyebab bakteri apa juga ya, cara ini menular nggak sih, artinya apakah memang didapat karena tadi faktor higienitas atau memang ada faktor resiko lain yang kita nggak tahu, barangkali yang mungkin sudah seksually aktif gitu ya, atau mungkin ada faktor-faktor resiko lain yang perlu ditekankan dok. Selain anatomis tadi ya dok ya. Jadi kalau penyebab infeksi saluran kemih itu yang pertama paling sering tuh air putih yang kurang. Minum air putih kurang lebih 2,5 sampai 3 liter sehari. Di luar kan orang banyak yang nggak suka dok minum air putih, rasanya nggak enak, nggak ada rasa. Kopi, teh yang paling banyak dikonsumsi air putih yang kurang itu bisa jadi penyebab infeksi saluran kemih. Berikutnya suka nahan pipis. Lagi asik sekarang belajar online, kuliah online, lagi di depan, tahan kencing. Nah itu yang bisa bikin jadi infeksi saluran kemih. Terus yang ketiga, hygiene di daerah kemaluan yang kurang dijaga. Karena kalau perempuan itu kan salurannya ada 3 tuh di daerah kemaluan. Saluran pipis, saluran vagina, satu lagi saluran anus. Yang daerahnya itu harus sering dijaga hygiene-nya. Apalagi kalau perempuan buru-buru kamar mandi, terus abis itu dibersihin, lap ambil tisu atau kain, itu kadang buru-buru, kadang tanpa sadar kita ngerjain itu dari set-set dari belakang ke depan, yang seharusnya dari depan ke belakang, karena memang kuman yang paling sering kalau di periksaan saluran kencing itu adalah kuman yang dari belakang.
Itu kuman yang dari daerah anus yang suka ditemuin di saluran kencingnya kita. Terus selain itu karena tadi salurannya itu deketan, kalau misalnya saluran vagina kita punya ada infeksi, bisa jadi infeksi saluran kemih juga. Selain itu pasien yang dengan orang-orang seksual aktif, kadang setelah berhubungan suami istri, mohon maaf, tidak langsung dibersihkan, itu bisa jadi juga penyebab infeksi saluran kemih. Oh gitu ya, jadi memang tadi faktor kebersihan gitu ya, apalagi kalau yang sering pakai toilet umum gitu ya di kantor, terus kemudian juga tadi kurang minum, kebanyakan duduk gitu ya di saat pandemi gitu ya. Tadi kan memang faktor tadi ya dok ya, pekerjaan atau tadi lagi kuliah atau sekolah online gitu ya dok ya. Kemudian juga tadi ya faktor macam-macam gitu ya dok ya. Sebetulnya ini nih, kalau dibilang ini bahaya atau enggaknya itu sebetulnya seperti apa? Karena dibilang ini umum-umum kok gitu ya, tapi kalau kambuh-kambuhan kan repot juga gitu ya dok ya. Jadi seberapa bahaya sih sebetulnya namanya infeksi ini gitu dokter? Di mana-mana yang namanya infeksi itu pasti akan bahaya buat pasiennya juga, apalagi kalau nggak diobatin atau bahkan ngobatin sendiri tapi nggak konsul ke dokternya. Kadang infeksi saluran kemih ini suka kambuh-kambuhan. Jadi pasien kadang datang ngerasainnya satu, dok saya bolak-balik pipis tapi nggak selesai-selesai, pipisnya kayak nggak tuntas-tuntas, pipis rasanya kok perih, sakit, terus abis selesai pipis perut di bawah rasanya sakit, di bagian bawah nyeri-nyeri gitu. Kalau istilah orang tuh anyang-anyangan, sakit perut. Bahkan kalau kondisi infeksi yang lebih, bisa dia menggigil, bisa dia demam, karena itu kan infeksi. Nah, kalau udah ada tanda seperti itu, kontrol lah ke dokter urologi di rumah sakit terdekat, gitu kan. Begitu dikontrol, nanti kita akan periksa buat lihat apa benar ada infeksi saluran kemih atau enggak. Karena kadang pasien datang itu kalau kita tanya udah diobatin apa belum Bu selama ini, karena mereka biasanya datang ke dokter tuh kalau udah 2 bulan dok begini, udah sebulan, udah lama, udah saya kronik gitu ibaratnya. Saya udah beli obat sendiri, udah ngatasin sendiri tapi masih kumat juga. Nah itu yang kadang bikin pasien datang kondisi infeksinya sudah jatuh ke yang lebih serius. Dan infeksi saluran kemih ini kan tempatnya mulainya dari bawah. Kalau diobatinya tidak tuntas atau ngobatin sendiri atau bahkan mungkin dirasa udah biasa jadi nggak berobat sama sekali, infeksinya bisa naik ke atas ke ginjal. Oh, resikonya ke Resikonya ginjal. infeksinya naik dari saluran kemih naik ke ginjal, jadi kondisinya namanya pyelonefritis untuk ginjal. Pasiennya akan jatuh ke kondisi yang keadaannya mungkin jadi dia nggak enak badan, pun imunnya jadi turun, kondisinya makin turun seperti itu. Jadi padahal tadi awalnya tuh akut gitu ya, tapi karena mungkin tadi ngobatin sendiri, baca-baca apa nih ya, baca-baca internet, katanya pakai mungkin ini cocok, pakai ini produk ini gitu ya. Tapi kok berlarut, nggak selesai-selesai, ternyata bisa resiko tadi naik ke ginjal ya komplikasinya ya dok ya. Bahaya dong ya. Bahaya. Tapi kalau untuk remaja atau anak perempuan, walaupun ini wanita ya, berarti kan dewasa nih gitu ya. Tapi kalau untuk yang masih umurnya lebih kecil tuh penyebabnya apa? Karena memang tadi suka memasukkan benda-benda zat asing namanya anak-anak gitu ya, atau mungkin remaja faktor kebersihannya lebih dominan tadi seperti yang mungkin perempuan dewasa atau bagaimana ya dok ya? Singkat aja kali ya. Kalau untuk anak kecil mungkin sekarang lebih sering disebabkan karena pemakaian Pampers. Jadi itu kan Pampers anak sering habis mandi langsung dipakein Pampers gitu. Kalau orang zaman dahulu kan lebih pakai kain gendong, pakai kain gitu buat daerah supaya dia pipisnya kalau basah ganti, Kalau Pampers itu kan punya daya serap yang cepat. Kadang kalau misalnya belum sampai lembab banget atau berat di anak-anaknya belum risih gitu kan. Jadi karena lembabnya itu tadi yang bikin jadi infeksi saluran kemihnya muncul. Kelembaban ya, remaja juga mungkin seperti itu. Ini nantinya sekilas info aja, walaupun ini kita bahasnya lebih ke yang dewasa sih gitu. Artinya jangan lupa kenali gejalanya juga, dan kalau tadi sudah ada mungkin anyang-anyangan atau nyeri, atau bahkan bisa jadi nggak bergejala juga. Nah ini kan ngeri-ngeri sedap nih dok. Nah mungkin ditahan dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada slide presentasi yang bisa dokter paparkan lebih detail lagi ya nanti ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku@elsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Putri dilanjutkan kembali ya dok ya. Baik. Jadi kalau tidak salah tadi ada video dokter lagi menerima pasien ya, mau konsul ya dok ya. Itu kan pasien dokter mungkin ada keluhan yang atau gejala-gejala gitu terkait dengan ISK ya pada pembahasan kita kali ini. Jadi mungkin keluhannya itu seperti apa dan tentunya ada wawancara dan kemudian nanti baru penegakan diagnosisnya gitu kali ya dok ya. Nah itu kan alurnya seperti itu. Jangan lupa nih ada jadwal prakteknya dokter, dilihat bisa di layar setiap Selasa dan Kamis gitu ya. Waktunya jangan lupa dicatat gitu ya dok ya. Bisa bikin janji langsung gitu ya di rumah sakit titik ya Mas Mitra. Coba aja kepoin IG-nya ya. Oke, ini ada slide presentasi yang coba ditampilkan dulu satu persatu. Slide-nya coba. Nah, infeksi saluran kemih pada wanita. Ini judulnya. Kemudian next slide please. Kita berbicara tentang tadi sudah bahas seputar anatomis gitu ya dok ya. Jadi memang agak kompleks kalau kita apa ya dok ya belum mengetahui gitu ya. Tapi sebetulnya anatomi wanita gitu ya dok ya ini seperti apa sih sehingga dikatakan tadi jauh lebih rentan untuk mengalami ISK apalagi bisa berulang gitu ya dok ya. Oke. Baik pemirsa, ini kalau lihat dari slide-nya ini adalah anatomi. Jadi yang gambar yang paling besar itu adalah gambar anatomi daerah kemaluan kita perempuan. Yang tadi saya bilang ada 3 saluran itu yang deketan. Yang kalau kita urut dari depan itu adalah dari saluran kemih. Terus yang di tengah itu yang agak sedikit lebar itu adalah saluran yang vaginanya. Dan yang paling belakang itu adalah saluran untuk pencernaan yaitu anus. Berbeda dengan kalau pria, karena kan kalau pria tadi saya jelasin sebelumnya uretranya itu kurang lebih 20 sentian panjang, saluran untuk pembuangan sperma dan juga untuk saluran kemih itu jadi satu. Baru nanti satu lagi beda di belakang adalah saluran anusnya. Kalau untuk perempuan si saluran kemih kita tuh perempuan tuh cuma 2,5 sampai 4 cm. Itu yang bikin infeksi jadi lebih sering terjadi saluran kemih pada perempuan dibanding pria. Iya, gitu lebih ya. pendek. Coba slide berikutnya lagi. Ini bagus nih pelajaran tentang anatomi gitu ya. Sehingga penyebabnya tadi kuman. Oh, ada bakteri khusus nih ya dok ya. Yang tadi saya bilang memang kalau bakteri itu paling sering kalau infeksi saluran kemih itu dilihat ketemunya itu adalah bakteri Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang justru banyak juga ditemu memang dari saluran pencernaan. Yang tadi saya bilang salah satunya bisa dari kalau kita buru-buru ke kamar mandi mau lap atau bersihin langsung dari belakang disapu ke depan itu bisa juga. Dok, tapi bukannya kita secara natural tuh ada bakteri positif gitu di area vagina kita gitu yang katanya kalau jangan terlalu sering pakai apa tuh cairan pembersih vagina gitu ya karena tadi bisa mengganggu keseimbangannya tadi dan ini ada kaitannya nggak dengan ISK ini dok? Kalau ISK untuk tadi cairan pembersih itu cairan pembersih semuanya digunakan untuk obat luar. Kalau ada tulisannya jika dibaca itu kan obat luar. Jadi kalau kita bersihkannya sesuai hanya untuk obat luar, tidak sampai dimasukkan ke daerah dalam itu karena kalau infeksi saluran kemih kalau kita vaginanya sering kita bersihin di daerah dalam, salah satu penyebab ISK itu karena ada infeksi juga di daerah vaginanya. Karena dia berdekatan jadi bisa bikin infeksi saluran kemih juga. Mohon maaf dok kalau yang tadi bersama pasangan misalnya suami tapi suaminya juga mungkin lagi ada penyakit misalnya gitu ya. Ini bisa saling pingpong gitu nggak menularkan bakteri atau mohon maaf pada saat berhubungan perempuannya ini istrinya ini lagi mengalami ISK jadi bisa menularkan bakteri-bakteri juga ke pasangan gitu. Bagaimana dok? Jadi kalau misalnya salah satu pasangan suami istri ada yang infeksi saluran kemih maka kita urologi akan menganjurkan untuk stop dulu untuk berhubungan suami istrinya, diobati dulu dua-duanya, gitu. Seperti yang tadi Mbak udah jelasin, bisa juga terjadi ya itu tadi yang kita takutin, jangan sampai pingpong gitu. Istrinya lagi sakit, suaminya sembuh, lagi berhubungan suami istri, jadi ada infeksi dua-duanya. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau ada infeksi saluran kemih salah satu pasangan suami maupun istri, stop untuk berhubungan suami istri dan dua-duanya ya diperiksakan dan harus diobati sampai sembuh dulu. Sampai tuntas gitu ya. Oke, coba di
lanjutkan kembali nih gitu ya. Sebenarnya kalau gejala yang makin parah atau bahkan tadi tidak bergejala sama sekali, mungkin nggak sih artinya bakterinya udah masuk, tapi karena imun si perempuannya ini lagi bagus gitu ya dok ya, sehingga nggak ada apa ya dok ya, nggak ada keluhan sama sekali. Bisa nggak coba slide berikutnya? Ini kan penyebab. Nah ini faktor resiko dulu deh gitu ya. Faktor resikonya. Tadi sudah dibahas ya dok ya. Oh kehamilan nih, bahkan setelah menopause. Oh dan lain-lain. Coba dok, ini dari poin-poin ini apa yang tadi belum sempat kita diskusikan ya dok ya. Kalau dari faktor resiko yang tadi saya sudah jelaskan, bisa pertama ini dari slide-nya seksual aktif. Jadi karena dia masih usia yang sering melakukan hubungan suami istri, lebih ke arah hygiene-nya kurang, itu bisa jadi faktor resiko. Untuk kehamilan dan setelah menopause itu lebih ke arah karena faktor hormonal. Hormonal yang istilahnya sudah tidak stabil seperti dulu, jadi bisa menjadi infeksi saluran kemih. Atau imun yang turun, ada DM atau orang dengan HIV, itu juga bisa jadi faktor resikonya. Ya. Coba yang slide sebelumnya dulu lagi, boleh nggak? Belum selesai atuh. Nah, iya tadi ya ternyata ada faktor hormonal, bahkan tadi usia juga, tadi ya dok ya, penyakit-penyakit tertentu, HIV, kurang menjaga higienitas, tadi sudah dibahas ya, sering menahan buang air kecil, lagi asik ngedrakor, tahan nih, endingnya belum keren nih gitu ya. Tunggu sampai habis episode baru kamar mandi, malah jadi resiko gitu ya dok ya. Dan tadi ya tentunya seksually aktif gitu ya dok ya. Jadi mohon maaf kalau yang habis berhubungan jangan lupa dibasuh ya. Sebaiknya sebelum atau sesudah berhubungan, berkemih dahulu, nanti kalau setelahnya sembari dibersihkan. Nah itu ingat-ingat pesan dokter Putri ya. Coba slide berikutnya lagi. Setelah faktor resiko, tadi kenali gejalanya. Gejala tentu ada variasi gejala yang masih ringan, ada yang sudah cukup ganggu aktivitas gitu ya dok ya. Atau mohon maaf nggak bergejala sama sekali, tapi ternyata ada gitu ya. Ini kan juga wah bahaya nggak tuh kalau gitu. Jadi gejala ISK tuh apa aja ya dok ya? Baik, kalau untuk gejala ISK yang mesti pemirsa di rumah atau ibu-ibu perhatikan, itu yang pertama, biasanya kalau kita mau berkemih itu rasanya nggak nyaman, nggak tuntas, atau kayak perih, rasanya keluarnya cuma sedikit-sedikit. Mungkin itu seperti orang yang biasa sebut kayak dok saya anyang-anyangan. Nah itu dari situ. Atau warna urinnya jadi warnanya kuning agak keruh, atau mungkin ada di beberapa yang kalau udah sering atau udah kondisinya sudah terlalu sering ISK bisa ada darahnya keluar di urinnya. Atau juga kok saya cium bau urinnya kok nggak enak ya dok baunya gitu. Dan bisa juga kalau di tahap yang ISK-nya sudah terlalu lama, bisa dia pasiennya menggigil, demam juga bisa. Atau mungkin yang orang baru ngeh ada masalah ketika demam atau menggigil ini ya dok ya. Ini kenapa? Kadang datanya gitu seperti ya. itu. Terus buang airnya panas gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi, gejala ISK lebih detail ya. Nah, untuk memastikannya memang dengan periksa dok, nggak bisa nebak-nebak ya dok dokter, ya. nggak bisa nebak-nebak. Tadi kan ada video ya dok ya, video pasiennya dokter tuh, berarti sebenarnya dokter lagi mau mengarahkan ini penegakan diagnosis gitu ya dok ya. Betul. Mungkin nggak sih ada gejala lain yang mirip-mirip ISK, tapi tuh bukan ISK gitu dok. Jadi ya memang perlu wawancara yang lebih deep gitu, lebih dalam gitu dok. Biasanya untuk kalau pasien datang itu pasti akan kita tanya dulu keluhannya apa, sudah berapa lama. Bahkan kalau ISK hampir sering kita temuin pasien itu udah minum obat duluan. Minum obat sendiri. Lihat dari mana? Lihat dari internet, googling, kata temen, kata tetangga, beli obat sendiri, dianya manjur. Kan setiap orang beda-beda. Jadi kita harus anamnesis dulu yang pertama untuk bertanya. Terus habis itu kita cek pemeriksaan fisiknya. Untuk di daerah kemaluannya mohon maaf kita lihat apakah ada kemerahan atau ada kayak iritasi. Terus habis itu nanti kita baru lakukan USG. Selain USG juga untuk melihat saluran kemihnya, kita periksaan laboratorium untuk cek urinnya, apa ada infeksi atau bakteri dari situ. Itu kelihatan ya dengan USG perut gitu ya dok ya. Kemudian kalau perlu tadi sampel urinnya tadi diambil ya untuk cek lab. Diperiksa. Bener nggak nih terinfeksi bakteri gitu ya dok ya. Oke, bahkan ada CT scan segala tuh. Kalau udah sampai yang tadi saya bilang infeksinya sudah kelamaan, pasiennya ada keluhan sampai demam menggigil atau ada nyeri daerah pinggang, kita mesti cari tahu ini apa jangan-jangan infeksinya udah naik ke atas atau ada
penyakit lain selain dari infeksi saluran kemih yang juga dialamin. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi, setelah ternyata dari hasil labnya keluar, ternyata dari wawancara dan juga hasil pemeriksaan fisiknya, oh benar nih mengarah ke infeksi saluran kemih. Iya, yes Kak. Baik itu ringan, sedang, berat, treatmentnya juga seperti apa? Karena kuman berarti orang mikirnya pasti antibiotik nih gitu. Apakah selalu seperti itu ya dok ya? Atau mungkin ada cara-cara lain, apalagi mungkin kasusnya bumil nih gitu ya. Katanya bumil kan nggak boleh sembarangan minum obat gitu ya. Gimana? Apakah nanti jadi beresiko gitu ya? Atau mungkin yang tadi kelompok usia tertentu gitu ya dok ya. Tentunya pengobatan ini seperti apa sih step by stepnya dok? Kalau awal kita harus tanya tadi dari anamnesis, secara kita nanya secara full, kita atasi dulu gejala yang dia rasakan. Kalau memang nanti dari hasil lab urin sudah menunjukkan jelas nih, ada infeksi saluran kemih, baru kita bisa kasih antibiotik. Jadi kadang ada orang yang, dok saya langsung aja dikasih antibiotik, bilang itu kita belum tahu nih apa. Karena kalau antibiotik kita kasih atau kita konsumsi tanpa kita tahu bener ada infeksi atau enggak, bisa aja antibiotik yang kita minumin itu nanti lama-lama jadi istilahnya udah kebal kumannya sama antibiotik itu. Jadi mesti naik lagi untuk pengobatannya bisa-bisa tidak bisa lagi pakai obat yang diminum, jangan sampai seperti itu. Jadi nggak mempan gitu ya? Jadi pemberian antibiotik kalau memang sudah terbukti ada infeksi saluran kemih, biasanya kita obati minimal 3-5 hari. Nanti setelah dari situ balik lagi nih. Nah ini yang suka lupa, pasien kalau udah rasanya enak nggak balik lagi. Jadi kadang saya udah enakan dok, terus nanti berapa bulan kemudian datang, kemarin udah enakan sekarang kumat lagi. Nggak tuntas. Jadi habis dari minum antibiotik mesti diperiksain lagi tuh urinnya. Udah clear infeksi saluran kemih atau belum. Oke, makanya untuk memastikan jangan lupa konsul ya kalau memang sudah ada keluhan seperti itu gitu ya. Jangan lupa tuh di @Dr_Putri_I_Islianti. Nah mungkin bisa tanya-tanya, boleh lah ya dok, tanya-tanya dikit aja dok, misalnya via DM gitu untuk kasih tahu lebih jelas gitu kan keluhannya ini. Kadang kan mungkin takut-takut nih lagi pandemi gitu kan, tapi kan dengan insya Allah dengan prokes yang bagus, tentunya setiap rumah sakit bagus dong ya protokol kesehatannya gitu ya, termasuk di rumah sakit Mas Mitra juga gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk konsul langsung ke rumah sakit. Betul. Nah setelah pengobatan ini ternyata hasilnya seperti apa gitu ya, kan karena bisa resiko kambuh gitu ya. Coba next slide, setelah pengobatan kita akan bahas pencegahan. Mungkin kalau pencegahan di-keep dulu kali ya buat nanti di segmen berikutnya. Ini menarik ya dok ya, karena kita bicara pengobatan gini dok. Pengobatan itu kan tadi dibilang harus tuntas. Terus tadi antibiotik juga harus dikonsumsi sesuai dengan arahan dokter gitu ya dok ya. Tapi untuk lebih detailnya lagi menjaga kebersihannya pada saat katakanlah terinfeksi, tentunya harus lebih ekstra dong. Ada nggak tips-tipsnya juga dok supaya ini proses penyembuhannya jadi jauh lebih cepat nih, sehingga kan insya Allah kalau keluhannya mereda kan kita lebih produktif gitu kan, keluhannya nggak ganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana ya dok ya? Kalau untuk awal sebelum ke dokter, kalau rasa kencingnya udah mulai nggak enak, anyang-anyangan, minum air putih yang banyak, kurang lebih 2,5-3 liter itu dikonsumsi. Kopi, teh kalau biasa diminum agak dikurangin, sama yang paling penting yaitu hygiene daerah kemaluannya itu, dan pakai bahan kain untuk daerah kemaluan untuk celana dalam, mohon maaf itu harus bahan yang menyerap keringat. Itu sih lebih sering. Jadi banyak minum dulu, terus nanti konsultasi ke dokter, ke Mas Mitra, bertemu sama saya, nanti biar kita tangani. Iya gitu ya, jangan lupa tadi habitnya gitu yang perlu diubah apa aja gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari email dari pemirsa yang bisa Dokter Putri tanggapi satu persatu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi untuk membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Nah, bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ya via email di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Coba ditampilkan formatnya, ada nama, alamat, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta pertanyaan sedetail mungkin ya. Jangan lupa juga di 021 2520 666 untuk telepon interaktif ya. Baik, Dokter Putri, dilanjutkan kembali ya dok ya. Ini pertanyaan pertama dulu nih, yang masuk melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Rizkiana, usia 21 tahun, masih sangat muda. Pertanyaan seperti ini dok. Dok, setiap malam saat sedang tidur, saya selalu ingin buang air kecil terus-menerus, seperti ingin mengeluarkan banyak air kecil gitu ya. Tetapi yang keluar hanya sedikit sekali dokter. Sudah berlangsung kurang lebih 3 hingga 4 hari ini. Bagaimana ya dok, apakah saya mengalami infeksi saluran kemih dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih dokter. Atau ini tanda-tanda untuk Rizkiana untuk segera konsul ke Dokter Putri ya di Rumah Sakit Mas Mitra ya. Jangan lupa jadwal praktiknya di setiap Selasa dan Kamis ya dok ya. Selasa jam ada di sini ya. Jam 8 hingga 11 pagi dan Kamis juga jam 1 hingga 4 sore ya dok ya. Oke, 1 siang sampai 4 sore. Oke, baik dokter. Bagaimana tanggapan untuk Mbak Rizkiana gitu ya. Usia masih 21 tahun, masih usia-usia anak kuliahan gitu ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizkiana untuk pertanyaannya. Jadi kalau keluhan yang Mbak rasakan
saya sarankan sih untuk segera ke dokter urologi di rumah sakit terdekat, karena memang salah satu tanda-tanda untuk infeksi saluran kemih, buang air kecil rasanya udah habis tapi kok kayak masih ada dan perih rasanya, itu bisa menjadi tanda-tanda infeksi saluran kemih. Untuk memastikannya seperti yang tadi udah dibahas, nanti datang ke konsultasi dengan dokter urologinya, nanti kita akan periksa lab urin untuk cek apakah ada infeksi atau tidak. Dan nanti juga kita akan USG untuk lihat apakah ada kandung kemihnya atau ginjalnya ada terinfeksi atau ada penyakit lain, misalnya ada batu atau apa. Waduh, batu. Jadi jadi bisa untuk dengan gejala yang dialami untuk kencing malam hari yang lebih banyak, atau berkemihnya terus-terusan, atau kencingnya itu rasanya nyeri atau perih atau nggak tuntas, sebaiknya dikonsulkan ke dokter urologi karena untuk mengarah ke infeksi saluran kemih itu ada. Oh iya, begitu ya. Jangan takut-takut gitu ya untuk konsul gitu kan. Mungkin ada yang risih kali ya dok ya. Cari dokter yang ya dokter perempuan lah kalau pasiennya perempuan. Nah tentunya gini ya dok ya, ada yang memang coba dulu deh gitu ya untuk home treatment dulu, karena situasi juga nih gitu kan, alasan lagi pandemi nih kita nanti dulu deh kalau belum terlampau urgent gitu dalam tanda kutip ya, jadi nggak dulu nih konsul langsung gitu kan. Mungkin bisa manfaatkan tadi ya konsul online gitu ya. Bisa konsul online dan sekarang juga untuk awal yang bisa dilakuin mungkin minum air putihnya yang diperbanyak, home treatment gitu kalau ada kopi teh bisa dikurangin, terus hygiene yang daerah kemaluan juga harus dijaga hygiene-nya gitu sih. Intinya sih tadi jangan lupa minum yang banyak. Mungkin ada berapa liter gitu dok, itu pengaruh nggak sih? Karena kan tergantung berat badan, aktivitas, tapi pukul rata gitu bagaimana dok kalau untuk di Jakarta atau mungkin kota-kota besar, Bekasi, Depok, Tangerang gitu dan lain-lain bagaimana? Sama, mau daerah kota atau terpencil atau apapun itu sama, konsumsi air putihnya kalau bisa 2,5 sampai 3 liter per hari. Berkemihnya jangan ditunda kalau memang sudah mau untuk berkemih. Terus pada saat berkemih juga hygiene-nya dijaga, karena kan kalau berkemih kalau misalnya di kamar mandi sendiri ya kita bisa tahu untuk hygiene-nya kan kita yang jaga, tapi kalau harus ke toilet umum atau apa, kadang ada nggak semua toilet umum punya semprotan untuk berkemih, ada yang dari bak untuk air, itu kan bagusnya sih kalau untuk berkemih ngebilasnya itu adalah dengan air yang mengalir gitu kan. Jadi kalau misalnya dirasa ini kamar mandinya, toiletnya tidak ada untuk fasilitas yang air yang mengalir, mungkin bisa bawa atau beli dulu air kemasan untuk bantu buat disiram di daerah berkemihnya. Terus nanti pada saat ngebersihinnya yang tadi sebelum saya jelasin, dari depan ke belakang, atau mungkin di tap-tap istilahnya sekarang. Di tap-tap jangan dari buru-buru dari belakang ke depan terus langsung lagi dipakai pakaian dalamnya yang mungkin sebelumnya itu lembab. Jadi pakaian dalamnya juga bahannya jangan yang sekarang kan banyak nih model-model bahannya yang bukan dari katun. Saya saranin sih yang lebih nyerap keringat. Kalau perempuan-perempuan yang aktif kadang mereka senang pakai panty liner. Iya, itu dia dong. Panty liner atau mungkin lagi menstruasi, mohon maaf, pakai pembalut, sebaiknya 3-4 jam diganti. Kalaupun panty liner abis berkemih dibuang, diganti pakai yang baru. Jadi mesti harus dibawa stoknya memang. Evaluasi kebiasaan tadi ya, aktivitas juga tadi perhatikan, kelembaban area tadi ya dok ya. Ya gitu deh. Jadi dokter kita jeda dulu sebentar, kemudian nanti bisa dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Kita istirahat dulu ya dok ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Putri Iradita Islianti SPU, dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Masih membahas mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Dr. Putri, kita bahas dulu lagi ya, satu pertanyaan lagi boleh kan? Masih ada waktu dong? Boleh. Oke, ini dari Bapak Setio dulu ya. Coba Bapak Setio usianya ini 38 tahun dari Jakarta, tapi bukan untuk Bapak Setionya ya, untuk istrinya dok. Dear dokter, saya sudah usia 38 tahun dan istri saya usia 26 tahun. Kami sudah berumah tangga lebih dari 2 tahun, namun sama ini kami belum dikaruniai anak. Semoga segera ya Pak, amin. Terakhir konsultasi ke dokter nih, katanya istri saya mengalami ISK. Pertanyaan saya, apakah ISK ini mempengaruhi kesehatan organ
reproduksi wanita jangka panjang dan bagaimana solusinya agar infeksi tersebut sembuh total dan kami bisa segera mendapat pembuangan. Terima kasih. Nah, mungkin bisa arahnya ini ke OB-GYN ya, Dok ya. Tapi aku mau dokter memberi tanggapan khusus ISK-nya aja kalau gitu ya, Dok ya. ISK dan juga saran-saran dokter juga sih sebetulnya untuk istri dan juga untuk bapak setionya gitu ya. Silakan dokter untuk ISK yang kira-kira mempengaruhi kesuburan nggak sih jangka panjang gitu ya, Dok? Kalau kambuh-kambuhan gitu ya. Bagaimana tuh, dokter? Iya, sebelumnya terima kasih Pak Setio untuk pertanyaannya untuk istrinya. Jadi kalau untuk istrinya, kalau udah ada keluhan yang seperti udah dijelasin sebelumnya, pipisnya rasanya nggak enak, atau perih, atau keluarnya mungkin warnanya keruh, berbau, dan rasanya nggak tuntas, atau anyang-anyangan, sebaiknya konsultasi lagi-lagi ke dokter urologi di rumah sakit yang terdekat dengan bapak dan ibu, supaya nanti berikutnya biar diperiksa lebih detail apa benar ada infeksi saluran kemih atau enggak, dari hasil lab urin, dari pemeriksaan USG, jika ada harus diobati tuntas. Terus kalau ditanya apa ini ada hubungannya, saya rasa ini tidak berhubungan karena memang salurannya kan berbeda. Walaupun memang tadi saya jelaskan salurannya ini deketan nih, tetanggaan, deket-deketan. Jadi kalau untuk program kehamilan, untuk ISK-nya diobati, program kehamilannya Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke dokter OB-GYN untuk programnya jadi berbarengan. Tapi memang untuk kalau ada ISK harus ditangani. Dituntaskan dulu gitu ya, Dok ya. Karena kan tadi ya ibaratnya lagi ada masa pengobatan, puasa dulu gitu tadi ya berhubungannya. Dan itu tadi ya juga gitu kalau lagi ada istrinya belum disembuhkan untuk ISK-nya, Bapak Ibu untuk berhubungan suami istri mohon maaf di stop dulu, ditahan dulu, obati, Bapak dan Ibu sama-sama bareng untuk berobat. Kalau sudah tuntas ya program kehamilannya bisa dilanjutkan. Gitu ya. Tapi memang ini ya tadi bagus tuh kata-katanya Dokter Putri, sama-sama bareng cari tahu juga nih kondisinya, nggak cuma istri aja tapi suami juga bagaimana. Konsul lebih detail lagi tadi saran dari Dokter Putri juga ke dokter OB-GYN-nya gitu ya, Dok ya. Tapi memang untuk ISK-nya tuntaskan dulu dan kalau bisa ya jangan terjadi lagi atau terulang lagi ya, jangan sampai pingpong juga. Nah itu dia. Jadi resiko kekambuhan atau terulang lagi tuh memang sangat besar, Dok. Buat yang punya riwayat gitu ya. Oh mantan apa nih, mantan penderita ISK gitu ya, bisa berulang lagi. Jadi bagaimana, Dok, supaya nggak CLBK lagi sama si ISK-nya ini gitu ya, Dok ya. Jadi bagaimana, Dok, untuk mencegahnya? Tentunya tadi ada modifikasi lifestyle dan juga mungkin perlu apa sih untuk meningkatkan imun juga, pengaruh juga nggak sih gitu ya, Dok ya? Iya, jadi buat semuanya, nggak cuma buat perempuan aja. Kalau untuk supaya kita nggak kena infeksi saluran kemih, yang pasti satu, jangan bosan-bosan minum air putih. Harus sering banyak minum air putih, 2,5 sampai 3 liter satu hari kalau bisa. Kopi, tehnya ya dikurangin, walaupun ya icip-icip kopi-kopi di luar kan banyak varian-variannya. Silahkan, tapi air putihnya tetap harus banyak. Kedua, jangan nahan pipis terlalu sering. Drakor bisa di pause, TV bisa diulang lagi bepergian gitu, Dok. Nah, atau lagi jalan-jalan berpergian, sebisa mungkin ketemu rest area, dibuang berkemih. Walaupun mungkin rasanya belum mau berkemih, sebaiknya atau toiletnya kotor, Dok. Kalau toiletnya kotor, itu tadi saya bilang hygiene dijaga dari, ya mungkin kita bisa beli air kemasan untuk disiram di daerah kemaluan setelah dari berkemihnya. Terus untuk pakaian dalam sebisa mungkin yang menyerap keringat, bahan katun. Terus tadi saya juga jelasin untuk pakai panty liner atau pembalut 3-4 jam diganti yang baru, panty liner habis berkemih diganti yang baru. Terus untuk pasangan yang seksual aktif, kalau bisa sebelum berhubungan, sebelum dan sesudah berhubungan berkemih, setelah dari berhubungan suami istri pun dibersihkan daerah kemaluannya. Terus arahnya juga jangan arahnya kebalik. dari depan ke belakang, jangan kita angkut kumannya dari belakang ke depan. Terus itu, dan karena lagi pandemi seperti ini, imun tubuh juga harus dijaga. Konsumsi vitamin nggak apa-apa, tapi tetap harus ya itu tadi, balik lagi air putihnya. Kalau penggunaan, mohon maaf nih, Dok, gitu kan, celananya agak ngetat gitu, itu apa ngaruh nggak sih gitu ya, Dok ya? Model-model celana skinny jeans, ketat-ketat, gitu ya kan, gitu. yang bahan yang ketat itu kalau bisa ya sebisa mungkin dihindari, atau pemakaiannya jangan terlalu lama, karena kalau daerah ketat, lembab, disitulah kuman dan bakteri bersarang, jadi intinya, bisa jadi infeksi. Faktor kebersihan, jangan lupa juga tadi pola hidupnya, pola makan, pola
macam-macam deh gitu ya dok ya. Intinya memang agak repot dikit sih, tapi mau nggak apa-apa ya, yang penting tadi terjaga kebersihan kita, terhindar dari berbagai macam penyakit ya dok ya. Oke dokter, karena waktu juga yang terbatas nih, jadi sebetulnya kesimpulan ya dok ya, yang bisa dokter Putri sampaikan nih mengenai tema hari ini ISK, khususnya mungkin bagi para ya tadi ya wanita, juga remaja putri atau dewasa, usia-usia dewasa muda, usia-usia produktif, reproduktif juga gitu ya dok ya. Intinya supaya kita semua tuh terhindar sama sekali buat yang belum pernah, atau ya jangan terulang lagi untuk kedua atau ketiga atau bahkan maaf keempat kalinya bisa jadi jangan sampai gitu ya. Jadi closing statement atau take home message-nya silakan dokter Putri singkat saja. Baik, untuk semuanya apabila ada dirasa berkemihnya itu tidak enak atau rasa keluarnya itu perih, nyeri di daerah bagian perut bawah, saya sarankan untuk ke dokter urologi di rumah sakit terdekat, bisa ke rumah sakit Mas Mitra bertemu dengan saya, nanti kita tangani dan kita lihat apakah betul ada infeksi saluran kemih. Jika iya, mohon jangan diobati sendiri atau minum antibiotik yang dibeli dengan sendirinya, harus konsultasikan supaya nanti bisa diobati dengan tuntas dan supaya tidak kambuh-kambuh kembali. Iya, sesuai dengan dosis anjuran dokter ya, bukan nebak-nebak sendiri gitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, sehat, berkah selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.